Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Rumah Tajwid Aceh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Ustaz Dedi. Udah beberapa hari saya tidak mengupload video tentang pembahasan hukum tajwid karena ada sedikit kesibukan, sehingga saya mengupload video yang lain, misalnya seperti video azan dan video-video lainnya. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum idgham. Seperti yang sudah kita uraikan pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada pembahasan nun mati dan tanwin. Arti idgham menurut bahasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Namun pada istilah lain dikenal dengan an-natqu bil harfaini harfan katsani musyaddadah. Artinya mengucapkan dua huruf menjadi satu, sedangkan huruf yang kedua menjadi bertasydid. Hukum idgham meliputi tiga hukum yang muncul ketika dua huruf yang sama, sejenis atau berdekatan makhrajnya atau sifat-sifatnya saling berhadapan. Nah, ketiga hukum tersebut ialah idgham mutamatsilan, idgham mutajanisan, dan idgham mutaqariban. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang hukum idgham mutamatsilan. Mutamatsilan artinya adalah bertemu dua huruf yang sama, baik makhraj maupun sifatnya, seperti ba berjumpa dengan huruf ba, ta berjumpa dengan huruf ta, dan seterusnya. Cara membacanya bagaimana? Cara membaca idgham mutamatsilan ialah dengan memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua dengan memakai tasydid, sehingga menjadi satu huruf di dalam pengucapan tetapi tidak dalam penulisan. Contohnya misalnya idzahaba. Idzahaba berjumpa dzal mati dengan huruf dzal. Langsung diidghamkan kepada dzal yang kedua. Dzal yang pertama tidak dibaca lagi. Idzahaba. Nah, dalam pengucapannya menjadi satu huruf, tetapi di dalam penulisannya tetap masih dua huruf. Ataupun contoh yang lain, misalnya qad dakhalu, dal mati berjumpa dengan huruf dal. Qad dakhalu, cara membacanya yaitu langsung diidghamkan kepada huruf dal yang kedua. Namun di dalam penulisannya tetap ada dua huruf. Seharusnya dibaca qad dakhalu, ada pantulan, karena yang matinya adalah huruf qalqalah. Namun karena hukumnya idgham mutamatsilan, tidak diqalqalahkan lagi, langsung diidghamkan kepada huruf yang kedua. Nah, seperti itu. Kemudian ada sedikit pengecualian. Hukum idgham mutamatsilan tidak berlaku ketika huruf waw bertemu huruf waw dan huruf ya berjumpa dengan huruf ya. Kenapa? Karena huruf waw dan huruf ya yang pertama berfungsi sebagai huruf mad. Apabila huruf tersebut diidghamkan, maka akan menyebabkan perubahan makna. Contohnya misalnya fi yaum, fi ya mati berjumpa dengan huruf ya, fi yaumi. Nah, kalau diidghamkan maka akan hilang hukum mad aslinya. Ataupun contoh yang di waw, isbiru wasabiru, isbiru wasabiru. Waw mati berjumpa dengan huruf waw. Apabila diidghamkan, maka isbiru seharusnya terjadi mad asli, sehingga hilanglah hukum mad asli. Maka ini tidak berlaku hukum idgham mutamatsilan ketika waw berjumpa dengan huruf waw, satu lagi ya berjumpa dengan huruf ya, maka tidak berlaku hukum idgham mutamatsilan. Nah, itu pembahasan idgham mutamatsilan. Yang kedua yaitu idgham mutajanisan. Mutajanisan artinya adalah bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya, tetapi berbeda sifatnya, seperti mim berjumpa dengan ba, ataupun ta berjumpa dengan huruf ta, dal berjumpa dengan huruf ta. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membaca idgham mutajanisan ialah dengan memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua dengan memakai tasydid, sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapan, tetapi juga tidak dalam penulisan. Dalam penulisannya tetap dua huruf, sama seperti halnya di idgham mutamatsilan. Huruf-huruf idgham mutajanisan yang sering ditemui ialah ba, mim, tha, Allah,
za, ta, ta, dal. Nah, ada 8 huruf yang sering dijumpai. Contohnya misalnya qad tabayyana, qad tabayyana. Langsung diidghamkan kepada huruf ta. Huruf dal matinya ini tidak lagi dibaca. Seharusnya kalau dibaca hukumnya adalah hukum qalqalah. Namun karena terjadinya hukum idgham mutajannisen, langsung diidghamkan kepada huruf ta, tidak lagi dibaca qalqalah, langsung dibaca qad tabayyana, qad tabayyana. Ataupun contoh yang lain, irkam ma'ana. Langsung diidghamkan kepada huruf mim, irkam ma'ana. Nah, demikian. Kemudian yang ketiga yaitu yang terakhir, idgham mutaqarribain. Idgham mutaqarribain ialah bertemunya 2 huruf yang berdekatan makhrajnya tetapi sifatnya berlainan, seperti qaf berjumpa dengan huruf kaf, lam berjumpa dengan huruf ra. Nah, demikian dan seterusnya. Cara membacanya ialah dengan memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua dengan memakai tasydid sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapan, juga halnya seperti yang tadi, tetapi tidak di dalam penulisannya. Nah, huruf-huruf mutaqarribain yang berdekatan yang sering ditemui ialah seperti kaf berjumpa dengan huruf kaf, jim berjumpa dengan huruf dal, lam berjumpa dengan huruf ra, ta berjumpa dengan huruf za, sin berjumpa dengan huruf dal, tha berjumpa dengan huruf ta. Nah, itu yang sering dijumpai. Contohnya misalnya ittakhadtum berjumpa huruf dal dengan huruf ta. Ittakhadtum. Ittakhadtum. Langsung diidghamkan kepada huruf ta. Contoh yang lain, barrafa'ahullah, huruf lam berjumpa dengan huruf ra. Barrafa'ahullah, langsung diidghamkan kepada huruf ra, tidak lagi dibaca bar. Demikian contoh-contoh idgham mutamasilan, idgham mutajannisen, dan idgham mutaqarribain. Namun dalam hal ini jika teman-teman belum menghafalnya tidak apa-apa, tetapi diusaha untuk menghafal. Karena di dalam penulisan Al-Quran kita sudah diberikan dengan tanda tasydid. Nah, sehingga pengucapan kita pun tidak salah. Nah, namun teman-teman juga harus selalu berusaha untuk menghafalnya, jangan tidak dihafal. Nah, hukum idgham mutamasilan, mutajannisen, dan mutaqarribain ini terbagi menjadi 2, yaitu ada saghir dan ada kabir. Saghir itu bagaimana? Karena ada ketentuannya. Saghir yaitu huruf yang pertama bersukun dan huruf yang kedua berharakat. Nah, ini yang tergolong dalam yang saghir. Yang kedua yaitu kabir. Kabir huruf yang pertama berharakat dan huruf yang kedua juga berharakat. Namun hukum idgham kabir tidak berlaku bagi qiraah Hashim riwayat Hamz yang menyatakan bahwa idgham kabir dibaca idhar. Imam Asy-Syakawi menyatakan bahwa idgham kabir hanya terjadi di dalam qiraah Imam Abu Amr Al-Bashir riwayat As-Susi. Nah, jadi yang sedang kita pelajari ialah qiraah Hashim riwayat Hamz. Maka yang berlaku pada kita yaitu yang saghir, tidak kabir. Jadi huruf yang pertamanya itu harus mati. Jadi ketika huruf pertamanya mati berjumpa dengan huruf yang sama, maka ini disebut dengan idgham mutamasilan. Jika berjumpa dengan huruf yang sejenis seperti misalnya ta, ta, dal, ini disebut dengan mutajannisen. Jika berjumpa dengan huruf yang berdekatan seperti lam, ra, jim, dal, maka ini disebut dengan idgham mutaqarribain. Demikian pembahasan hukum idgham. Bila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Ataupun ada yang mau request, mau kita bahas apa, bisa di komentar. Insyaallah, semoga diberi kesehatan selalu akan kita buatkan. Nah, demikian pembahasannya. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.